A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Anda sekalian yang mendengarkan. Kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana relevansi teknologi Rasulullah SAW dalam menyelesaikan sengketa antara Qatar dengan Uni Emirat Arab mengenai tindakan diskriminasi rasial. Sebagaimana yang kita ketahui, Uni Emirat Arab telah melakukan blokade terhadap Qatar dengan memutus hubungan diplomatik pada tahun 2017 lalu. Konflik ini didasari karena adanya dugaan Qatar mendukung kelompok Islam radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria, yakni ISIS, dan Front al-Nusra yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Lalu setelah adanya kejadian tersebut, Qatar menuntut Uni Emirat Arab atas diskriminasi rasial dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serta telah melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination or ICERD 1969. Lalu, bagaimanakah relevansi teknologi Rasulullah SAW dalam hal diskriminasi rasial, serta menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa antara Qatar dengan Uni Emirat Arab mengenai tindakan diskriminasi rasial yang berdasarkan pada resolusi konflik dalam Islam yang selalu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Di sini, kami akan menjabarkan penjelasan mengenai hal tersebut dengan merujuk kepada referensi kajian Islam secara sederhana. Jadi, bagaimanakah resolusi konflik yang ditawarkan Islam serta relevansi teknologi Rasulullah SAW dalam menangani masalah dunia internasional? Berikut kami akan membahasnya. Sebelumnya perlu kami perjelas di sini bahwasanya resolusi konflik dalam Islam merupakan resolusi dan teknologi Rasulullah SAW pula. Setiap relevansi teknologi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyelesaikan masalah merupakan hal yang akan menjadi rujukan dalam resolusi konflik dalam Islam. Ini termasuk juga dalam relevansi teknologi Rasulullah dalam menyelesaikan sengketa antara dunia internasional, karena rujukan Rasulullah SAW adalah Al-Quran, yang merupakan rujukan utama dalam resolusi konflik dalam dunia Islam. Pada dasarnya, Islam sendiri lahir dalam suasana masyarakat yang rentan akan konflik, terutama konflik antar suku bangsa. Dahulu kala, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang amat sangat fanatik dengan kesukuan. Suku A merasa lebih hebat dari suku B dalam berbagai bidang. Bahkan tak jarang mereka melakukan perang untuk membela kepentingan sukunya. Selain terjadinya perang antar suku, fanatisme kesukuan di kalangan masyarakat padang pasir ini juga menyebabkan seringnya terjadi konflik dalam memenuhi kebutuhan kabilah masing-masing. Jadi tak dapat disangkal bahwasanya konflik antara kelompok merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi Islam. Namun meski begitu, Islam tidak menganjurkan adanya kekerasan dalam merespon segala sesuatu, termasuk dalam hal menyelesaikan konflik. Islam yang bersumber dari Zat Maha Damai, yakni As-Salam, sebagai kreator wahyu atau Al-Quran yang menjadi pegangan dalam beragama. Dan dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa perdamaian adalah nilai dasar yang harus menjadi landasan dan pandangan moral setiap yang mengaku beragama Islam. Maka sudah seharusnya penyelesaian sengketa antara Qatar dengan Uni Emirat Arab tentang tindakan diskriminasi rasial berdasarkan relevansi teknologi Rasulullah SAW dalam rujukan Al-Quran serta Al-Hadis menyebutkan bahwasanya resolusi konflik Islam yang dapat diraih dalam hal ini dapat berupa anjuran untuk tabayun, yakni klarifikasi terhadap informasi yang diterima agar tidak terjadi salah paham. Musyawarah untuk mufakat juga diperlukan. Manfaatnya
adalah perdamaian agar konflik tidak semakin meluas. Musyawarah untuk mufakat ini dapat diwujudkan dengan saling memaafkan atau serta melakukan mediasi untuk berdialog. Selain itu, Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan persaudaraan dalam menyelesaikan konflik. Adapun solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Quran meliputi solusi yang bersifat preventif seperti menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara, berlaku adil terhadap seluruh masyarakat, mengembangkan sikap toleransi, meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif, berkata baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan menghilangkan prasangka buruk dan melakukan klarifikasi, yakni tabayun dalam setiap masalah. Solusi yang ditawarkan Islam dalam konflik rasial juga dapat berupa cara persuasif, yakni pengendalian sosial yang dilakukan tanpa adanya kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasihati, atau memimpin anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik. Dari semua solusi yang diuraikan di atas, maka mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada masyarakat dalam kehidupan bernegara yang diikuti dengan menjalin persaudaraan, kebangsaan, dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan, serta menaati segala peraturan pemerintah yang ada menjadi solusi utama dalam konflik rasial pada masyarakat dunia internasional. Jadi dengan ini, sangat diharapkan bagi seluruh negara, khususnya yang bertetangga, sebaiknya dapat menjaga perdamaian dan kedaulatan masing-masing negara agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar dan krusial bagi negara maupun warga sipil. Pada dasarnya, relevansi teknologi Rasulullah SAW dalam penyelesaian sengketa antara Qatar dengan Uni Emirat Arab mengenai tindakan diskriminasi rasial maupun mengenai seluruh sengketa yang ada di dunia itu merujuk pada satu hal, yakni kebaikan dan perdamaian. Hal ini juga sangatlah bergantung pada nilai-nilai ketakwaan yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan bernegara, yang diikuti dengan menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk persatuan, serta kesatuan dalam menaati segala peraturan yang ada, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan agama, agar dapat menjadi solusi utama dalam konflik yang ada dalam masyarakat multikulturan sekarang ini. Sekian penjelasan dari kami. Semoga hal ini dapat menjadi rujukan bagi kita semua untuk berlaku lebih baik lagi, untuk menjadi umat Islam yang lebih baik lagi, untuk dapat mewujudkan perdamaian yang kita cari di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.